Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bayangkan Yesus berkhotbah kepada orang banyak dan berharap mendapat tanggapan positif. Tetapi sebaliknya Yesus menyaksikan banyak orang yang menutup telinganya terhadap pesan keselamatannya. Satu hari Yesus memikirkan hal ini ketika Yesus melihat seorang petani menabur benih. Yesus melihat burung segera datang dan mengambil beberapa. Yesus melihat benih yang sebelumnya ditaburkan kering oleh matahari. Yesus melihat beberapa kecambah mati oleh rumput liar. Yesus kemudian mengingat wajah-wajah dan bahkan mungkin nama-nama orang yang mendengar pesannya, tetapi yang memilih untuk tidak menanggapinya atau yang tanggapannya hanya sesaat. Saudara-saudari, kita diingatkan akan perikopa Injil lainnya. Ketika ia mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya sambil berkata, seandainya hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Peringatan untuk mengindahkan firman Tuhan seringkali ada dalam kitab suci. Dalam kitab Ibrani, penulis memperingatkan kita untuk jangan mengeraskan hatimu seperti pada pemberontakan pada hari ujian di padang gurun. Orang-orang Israel menanggapi dengan cara yang tidak tepat setelah Eksodus dari Mesir. Mereka selalu sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Dalam Ibrani bab 3 ayat 7-11. Ini membantu kita untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan, mendorong kita untuk bekerja keras menaklukkan semua kekerasan hati kita dan tetap dekat dengan Yesus untuk masuk ke dalam perhentiannya. Tetapi beberapa benih jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah 100 atau 60 atau 30 kali lipat. Buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah kebajikan yang diilhami oleh iman, harapan, dan cinta. Jika kita bertumbuh dalam kebajikan setiap hari dalam meneladani Kristus dan karena kasih-Nya kepada kita, kita dapat yakin bahwa kita mendengarkan suaranya dan menyenangkan di matanya. Yang terbesar dari semua kebajikan adalah amal cinta untuk sesama kita. Kita dapat merenungkan kehidupan orang-orang kudus untuk melihat bagaimana buah-buah itu diperankan dengan cara yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.